Tes satu, tes satu. Tes 1 2 3 tes. Halo Pak Sofa. Halo nggih, Pak. Panjenengan saged kalih ngerekam nggih, Pak? Saged, Pak. Nggih. Jenengan backup nggih Pak Heru? Nggih, siap. Oh, nggih. Siap kalau Saya dados itu co-host. rumahnya itu pinggir jalan, jadi mau minimalisir noise itu. Napa-napa, Pak? Pak nggih. Sampun kula jadikan co-host ya, Pak. Karo pencahayaan, atur pencahayaan. Nggih, Pak. Saya atur posisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Arif selaku dosen penguji. Waalaikumsalam. Pak Heru. Silakan dimulai praktek mengajarnya. Nggih, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketuanya Mas Budi dipimpin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang Bapak absen ya. Ini baru dari 32 baru ada 29, yang 3 mana ini? Tolong tulis nama kalian di kolom chat Bapak ya, nanti Bapak cek siapa yang belum hadir ya. Oke. Sebelumnya ini anak-anak saya cek dulu ini. Hidupkan kameranya dulu dong, ayo. Ya, siapa ini yang belum hidup? Ya, Indah belum hidup ya, ini. Lihat Bapak dulu ya. Kita berlatih konsentrasi dulu. Tangannya mana tangannya? Tangan, oke. Tangan kanan, tangan kiri. Ya, tangan kanan. Coba pegang telinga kanan. Iya. Tangan kanan memegang tangan kiri. Oke. Sekarang pegang hidung. Halo, pegang hidung. Nah, itu pegang hidung. Nah, ada yang belum konsentrasi. Ya, konsentrasi dulu ya. Kita pembelajaran hari ini. Konsentrasi dulu. Oke. Berikutnya Bapak selalu mengingatkan tentang tetap menjaga protokol kesehatan. Nih, Bapak saja apa saja salah satunya memakai masker. Ini Bapak dari rumah pun Bapak selalu memakai masker. Jaga-jaga ya. Nah, jangan keluar kalau memang tidak urgen atau tidak penting. Nah, oke, langsung saja ya anak-anak. Kemarin Bapak sudah membagikan bahan. Nah, ini sudah nampak ya anak-anak? Halo anak-anak,
Sudah nampak ya? Ketuanya Mas Heru ini sudah nampak ya? Oke, sudah nampak. Ini kemarin Bapak sudah membagikan bahan ajar di sini. Nah, ini di G-sheet Bapak sudah Bapak taruh di sini, kita buka dulu ya. Oke. Di G-sheet Bapak. Nah, ini dia kemarin sebelum pembelajaran dimulai, Bapak sudah membagikan bahan ajar untuk dibaca anak-anak, ya kan? Nah, ini di sini. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau belajar apa? Yaitu tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri. Nih, PowerPoint Bapak kelihatan enggak ini? Anak-anak ya. Oh, belum kelihatan. Oke, ini dia PowerPoint Bapak. Nah, udah kelihatan ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri, yaitu berilmu dan bekerja keras. Nah, sebelumnya nih, Bapak mau ini tujuan kita belajar ini untuk salah satunya agar anak-anak setelah mendapat pelajaran ini itu dapat membiasakan berperilaku, berilmu dan bekerja keras gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke. Kemudian di dalam akhlak terpuji ini kita akan mempelajari tidak hanya berilmu dan bekerja keras saja. Nanti di pertemuan berikutnya ada kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, sekarang nih Bapak ada. Nah, kurang besar ya. Bapak besarin dulu. Sudah nampak anak-anak? Nah, siapa dia? Ayo. Oke. Siapa dia? Ada potret, ada berita potret Indra Rudiansah, mahasiswa Indonesia yang jadi anggota tim penemu vaksin. Yang berikutnya ada kisah Raini. Nih, kisah Raini gadis yang berasal dari Kabupaten Kendal, anak seorang tukang becak, namun dalam menempuh ilmu itu sampai S3 di Birmingham University. Nah, ingat-ingat dulu ya gambarnya. Oke, sebelumnya ini Bapak mau cerita dulu. Ini ada kisah Ibnu Hajar, si anak batu. Ibnu Hajar ini secara ringkas bahwa dia seorang dari pesantren, kemudian dia merasa kurang pintar, ya kan, karena dalam menghafal dia susah, mengingat dia susah, dia hampir putus asa. Akhirnya berpamitan untuk keluar dari pesantren. Nah, keluar dari pesantren, dia meminta izin kepada Pak Kiai, kalau sekarang ya, Pak Kiai. Terus diizinkan, namun satu nasihat dari Pak Kiai atau Pak Ustadznya, jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Nah, suatu ketika si Ibnu Hajar ini ketika perjalanan pulang masuk ke gua karena hujan kan, melihat di dalam gua ada sebongkah batu besar yang selalu ditetesi air. Dia lihat ini batu yang keras bisa berlubang, ya kan, berlubang hanya karena tetesan air itu.
Terus si Ibnu Hajar mikir, wah, air yang lunak bisa mengalahkan batu yang keras seperti ini. Dia berpikir, akhirnya ketemu, ternyata kalau ditetesi terus-menerus, batu ini akan berlubang. Nah, dari situlah dia belajar. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan cerita ini? Ayo, Budi, bisa enggak? Ayo, Budi. Nah, dari kisah ini apa yang dapat kamu ambil pelajaran? Yang cewek. Yang cewek itu ada Azizah. Ya, Azizah? Oke, ya memang di dalam menuntut ilmu itu harus terus-menerus selama kita hidup harus menuntut ilmu. Oke. Nah, pengertian berilmu itu apa sih kan gitu? Berilmu itu adalah ya orang itu mempunyai kemampuan yang dapat juga memberi manfaat orang lain, itu orang berilmu. Kalau berilmu hanya untuk diri sendiri yang percuma gitu ya. Ya, di dalam Al-Qur'an sangat jelas bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca di sini bukan hanya membaca Al-Qur'an dalam arti hanya membaca saja, tetapi juga dipelajari dan nanti diamalkan. Apa saja bisa dibaca, tidak hanya buku, tetapi juga keadaan. Mungkin kalian bisa membaca sekitar, membaca alam. Nah, itu nanti itulah mengapa di dalam Al-Qur'an itu Iqra, bacalah. Itu di dalam hadis juga begitu. Di dalam hadis itu man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Nah, jadi kalau kalian menginginkan dunia ya harus dengan ilmu, menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu, menginginkan keduanya yaitu dunia dan akhirat itu juga harus dengan ilmu. Nah, pertanyaannya sekarang coba itu si Zainal, halo Zainal yang di belakang. Ya, kamu semangat ya. Belajar walaupun daring itu harus semangat. Coba Bapak tanya, kenapa kamu harus sekolah? Ya, gimana Zainal? Karena perintah orang tua. Oke, perintah orang tua. Yang lain mungkin ada yang bisa jawab. Ya, Budi. Karena kewajiban menuntut ilmu. Oke, ya, yang lain? Oke, nah itu tadi ada teman-temanmu yang menjawab kenapa kalian sekolah. Salah satunya itu untuk berilmu. Kalian tanpa ilmu tidak akan mendapat dunia dan tidak akan mendapatkan akhirat. Nah, itu maka dari sini dapat kita pahami salah satunya arti pentingnya berilmu. Mumpung kalian masih muda, mumpung kalian belum berkeluarga, belum memiliki tanggung jawab, harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke ya, bisa dipahami? Mungkin saat ini masih madrasah, nanti kalian tingkat berikutnya aliyah, tingkat berikutnya lagi kuliah. Setelah kuliah apa? Menikah. Oh, jangan menikah dulu. Cari ilmu dulu yang banyak. Masa belum udah mau menikah ini siapa Zainal lagi kamu itu ya. Itu ya, kalian harus mencari ilmu. Itulah kenapa pentingnya berilmu. Nah, Bapak. Nah, ini tadi. Nah, kembali ke gambar lagi ya. Kita bisa lihat betapa semangatnya si Mbak Raini ini. Mbak Raini walaupun bapaknya hanya seorang tukang becak, namun gigih sampai S3 di luar negeri. Birmingham, tahu Birmingham?
Belum tahu ya, semoga kalian nanti tahulah dan mengunjungi ke sana. Itu di Inggris, S3 di sana. Setelah SMA, kuliah S1, S2, S3. Nah, di situ nanti, apa sih Pak? Kenapa kok harus jauh-jauh? Manfaatnya. Manfaatnya seperti apa? Ayo kita lihat. Seperti potret Mas Indra Rudiansah ini. Kalau kalian bisa seperti Mas Indra ini, coba. Ada yang mau bisa menyimpulkan ini? Ayo, yang lain. Oh, mosok Budi terus loh. Yang lain. Fatur. Ya, apa Fatur? Iya, betul sekali bahwa ketika orang berilmu seperti Mas Indra ini, ya kan, menciptakan ataupun dapat bersama tim menciptakan penemu vaksin COVID-19 ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Itu salah satunya pentingnya berilmu. Kalau dapat memberikan manfaat kepada orang lain, kalian mendapat pahala dan pahalanya itu akan terus mengalir selama ilmu itu dimanfaatkan. Ya, gitu ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Ya? Ada yang tanya sampai sini? Oke, saya interupsi. Oke. Di RPP menggunakan strategi pembelajaran apa ini, Pak? PBL, Pak. PBL. Iya. Sudah diterapkan belum tadi PBL-nya dalam proses yang sudah berjalan ini atau rencananya mau berikutnya PBL-nya? Ini Kak, PBL dalam apa? Nanti didiskusi anak-anak, Pak. Di berikutnya. Tentang apa? Itu tentang bagaimana orang berilmu dan nanti masih ada satu lagi bekerja keras, Pak. Apa yang perlu digali oleh siswa terkait dengan materi diskusi bagaimana berilmu? Apa itu yang mungkin perlu dipecahkan oleh siswa, apa itu? Oh, itu tentang bagaimana seorang siswa itu harus menjadi orang yang berilmu. Itu materinya adalah ketika orang itu mencapai cita-cita itu kan harus misal menjadi seorang seorang menteri atau seorang yang doktor di dalam kampus, maka anak itu harus memiliki kecakapan ilmu gitu, Pak. Nggak sisi problem based learning-nya di mana itu? Problem based learning-nya bahwa anak-anak itu harus memiliki kecakapan ilmu untuk memecahkan masalah kehidupannya gitu, Pak. Mungkin seperti itu nanti. Itu ya. Oke. Jadi kalau satu lagi bekerja keras, misal orang itu kalian menghadapi situasi pandemik seperti ini, gitu kan? Pandemik seperti ini nanti digali bagaimana kalian di satu sisi lain ada dampak ekonomi pasti berdampak. Nah, itu harus dikembangkan lagi dalam bekerja keras gitu kan. Tidak hanya menggantungkan orang tua, tetapi peserta didik harus bekerja keras. Seperti apa bekerja kerasnya? Ya salah satunya walaupun tidak sekolah daring, peserta didik harus istilahnya merasakan bahwa dia itu juga masih bersekolah, tidak malas-malasan gitu, Pak. Itu salah satu nanti problem anak sekarang kan daring, merasa tidak diawasi, ya kan? Merasa tidak diawasi, terus istilahnya hanya karena merasa tidak diawasi ya lost gitu, Pak. Kadang mengaku sama orang tua itu sudah belajar, sudah mengerjakan tugas, tapi ternyata belum. Nah, itu salah satu bentuk bekerja keras bagi peserta didik gitu, Pak.
Oke, kalau tadi kan ada contoh-contoh, misalnya Raini ya, anak tukang becak tapi sukses menyelesaikan studi S3 di luar negeri. Problem based learning ini bisa enggak misalnya ada sosok ya di daerah tempat tinggal siswa yang mungkin bisa digali informasinya dengan keterbatasan hidup, tapi dia sukses menempuh studi sampai pasca sarjana misalnya, yang menjadi sosok orang yang berilmu, atau ada sosok yang mungkin dari keluarga kurang mampu tetapi hidupnya sekarang berhasil ya, menjadi orang sukses ya, secara materi mungkin berkecukupan. Nah, orang-orang semacam itu mungkin bisa menjadi sumber informasi yang bagi siswa-siswi kita untuk digali, ya, diinterview dan seterusnya, bagaimana mereka berjuang ya dalam hidupnya dengan keterbatasan yang ada, ya, mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi itu sehingga menjadi sosok yang berhasil tadi ya. Mungkin karena kerja kerasnya, mungkin karena ketekunannya dalam belajar dan lain sebagainya. Itu mungkin juga bisa ya dalam konteks itu penerapan dari problem based learning, artinya keterbatasan yang ada, misalnya kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, misalnya profesi sebagai tukang beca, atau dari keluarga yang secara ekonomi terbatas, tapi karena gigih, giat dalam belajar, dalam berusaha, akhirnya menjadi orang yang sukses atau yang berhasil. Dan juga ketika menyampaikan ada kisah faktual Ibnu Hajar, itu maksudnya siapa? Ibnu Hajar niki nggih. Iya, tadi kan ada Ibnu Hajar juga ya. Ada. Apa itu yang dimaksudkan Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Asqalani, Pak. Oh, yang ahli hadis itu ya? Nggih, niku saya kecilkan. Nah. Lalu tadi ada kutipan hadis man aradad dunya fa alaihi bil ilmi dan seterusnya itu. Bisa dituliskan, Mbak, redaksi hadisnya. Tuliskan di kertas, lalu nanti ditunjukkan ke kami, ditunjukkan ke saya. Nggih. Saya ambil kertas dulu nggih, Pak. Oke, ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Gede ratu. Man aro tatun ya fa'alaihi bil ilmi. Man arad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man Sudah cukup? Silahkan. Kurang jelas. Ya, cukup. Terima kasih.
Cukup saya kira Pak. Silakan diberitahukan ke urutan berikutnya untuk persiapan. Oke. Oke. Terima kasih Pak Mahmud Arif atas masukannya dan mohon doa restu semoga secara pribadi saya untuk selalu mencari ilmu juga mencari ilmu selalu harus mencari ilmu. Terima kasih Pak Arif, Pak Heru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Mohon izin ngerekord dulu ya Pak Heru, niki diklik. Bu. Diklik record, silahkan. Ini ada peringatannya itu Pak Heru. Sekedap. Namun saya jadikan co-host Bu panjenengan tapi sekarang. Sampun Bu. Yes, sebentar. Sampun mulai. Rekodnya masuknya di disk komputer ini ya Pak Heru. Bu, terus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak dosen, kali ini saya Ani Zelawati mau mempraktekkan pembelajaran secara daring di kelas 3 MI dengan mata pelajaran akidah akhlak, akhlak terpuji satu bersyukur. Mohon izin saya mau memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat semua. Masih sehat, semangat. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ya seperti biasa kita mulai berdoa terlebih dahulu. Mana diangkat jari telunjuknya? Nah, jari telunjuknya yang biasa buat ngacung nggih, telunjuknya ini. Nggih, mari kita bersama-sama ikuti Ibu Guru nggih. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, hap, siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berdoa pada pagi hari ini, anak-anakku semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan selalu menjadi anak yang solih dan solihah. Kemarin kita sudah belajar tentang ikhlas. Ada yang masih ingat apa enggak ya? Ikhlas itu apa? Wah, betul sekali. Ikhlas itu memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau sudah memberi itu ikhlas. Tidak mengharap sesuatu yang sudah kita berikan itu kembali lagi dengan balasan apapun. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui pembelajaran daring, melalui grup WhatsApp, aplikasi WhatsApp dan Google Form. Kita bersama-sama mau mempelajari akhlak terpuji bersyukur. Kemarin sudah belajar ikhlas, sudah dipraktekkan ikhlas di rumah. Sekarang pindah ganti ke bersyukur. Nah, untuk apa kita belajar bersyukur? Untuk apa? Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, kita dapat mengetahui makna bersyukur itu apa. Artinya apa, maknanya apa. Yang kedua, kita dapat menunjukkan perilaku bersyukur. Jadi setelah anak-anak ini nanti belajar sama Bu Guru tentang materi bersyukur, nah, kalian bisa menunjukkan perilaku bersyukur. Yang ketiga, mengkomunikasikan contoh perilaku bersyukur. Nah, nanti setelah kegiatannya selesai, Bu Guru akan melakukan penilaian menggunakan Google Form yang Bu Guru kirimkan melalui grup WhatsApp. Oke, nah, sekarang Bu Guru mohon izin untuk share screen ya anak-anakku semuanya yang solih dan solihah. Kok pada diem aja, kenapa ya? Wow, ada yang ngantuk ya. Nah, tadi belum absen, belum absen loh, jadinya ngantuk. Oke, mengisi absen dulu di link yang sudah Bu Guru isikan tadi di grup WhatsApp, nggih. Nah, biar enggak ngantuk nanti ya. Bu Guru ikuti Bu Guru nyanyiannya Bu Guru, nggih. Mana di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas ini. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas ini. Nah, wis cerdas, rajin, solih, solihah, mantap. Kita lanjutkan ke materi. Nggih. Bu Guru mohon izin share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat buatan anak-anak niki? Gambar Bu Guru terlihat? Ya, ada tulisan apa terlihat buatan? Oh, ada tulisan warnanya merah, Bu. Sikap bersyukur, betul sekali. Berarti gambarnya jelas, suara Bu Guru nggih jelas nggih? Nah, di sini kita akan belajar sikap bersyukur. Bersyukur ada maknanya bersyukur, hukum bersyukur, dan cara-cara bersyukur. Sebelum kita mulai masuk materi, coba ini dilihat dulu ya sebentar. Harus sabar ya kalau pakai pembelajaran jarak jauh itu, nggih. Guru izin share screen lagi. Sebentar, mana ya anak-anakku semuanya? Tadi Bu Guru sudah menyiapkan 2 gambar. Nah, langsung saja nggih. Nah, karena terkendala teknis nggih. Ini langsung saja Bu Guru tadi sudah menyiapkan 2 gambar. Kalau di sini tidak bisa terlihat, nanti Bu Guru kirimkan juga ke WhatsApp, nggih.
Nah, Bu Guru tadi sudah menyiapkan 2 gambar. Gambar yang pertama tentang orang yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Yang kedua, gambar orang yang sedang berwisata di pantai. Nah, lalu kita masuk ke sikap bersyukur. Kira-kira anak-anakku semua sudah pernah dapat hadiah belum ya? Oh sudah, alhamdulillah sudah pernah dapat hadiah. Kemarin juga dapat hadiah dari Bu Ani ya. Nah, anak yang soli dan soliha kemarin dapat hadiah. Dapat hadiahnya, Bu Guru bagikan apa kemarin? Oh buku, iya biar bermanfaat. Habis dikasih buku sama Bu Ani bagaimana nggih? Oh senang, setelah senang bilang apa? Terima kasih Bu. Nah, itu dia. Sikap bersyukur, pinter banget solih-solihah. Nah, bersyukur, makna bersyukur itu artinya kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Ingat ya, nikmat dan karunia itu bukan hanya sekedar materi, uang saja, bukan. Tapi juga nikmat jasmani, nikmat rohani, dan juga nikmat rezeki. Misalnya dikasih uang jajan sama ibunya. Bukan hanya berterima kasih sama ibu, tapi juga bilang alhamdulillah. Ini artinya makna bersyukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Loh kok pada diam aja? Nah, mana di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas ini. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas ini. Hebat. Selanjutnya, hukum bersyukur. Hukum bersyukur itu apa ya? Nah, di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman bahwa dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambahkan nikmatmu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azab akan sangat pedih. Jadi kalau Allah itu ya, Allah akan memberikan, menambahkan nikmat kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur atau kufur, kufur adalah lawan kata dari bersyukur, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, dapat siksaan. Jadi hukumnya bersyukur gimana, Bu? Ya wajib. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Kalau tidak bersyukur nanti kita akan mendapatkan azab atau siksaan. Nah, ini cara-cara bersyukurnya. Kalau kita sudah mendapatkan rezeki, nikmat. Nah, tangan ini juga sebagian dari nikmatnya Allah. Coba tidak punya tangan, gimana nulisnya, Bu? Bagaimana mau ngambil makan, Bu? Bagaimana mau ngambil minum, Bu? Nggak bisa. Gimana mau nyapu, Bu? Tidak bisa. Ini adalah rezeki yang luar biasa, nikmat yang luar biasa dari Allah. Nah, cara-cara bersyukur. Yang pertama, bersyukur menggunakan hati. Bersyukur dengan hati. Caranya gimana? Misalnya contoh nih, nah, salah satu Naimam, murid kesayangan Bu Guru yang solih, dapat juara kelas. Nah, caranya bersyukur bagaimana? Pertama, menghindari akhlak buruk. Tidak boleh sombong. Dapat juara, aku loh dapat juara 1, tidak boleh. Nah, Oke, terima kasih, Bu Ani. Saya interupsi ya. Ya, Pak. Pembelajaran ini menggunakan strategi apa atau pendekatan apa yang digunakan ini dalam pembelajaran? PBL, Bapak, problem PBL. Di mana itu? Mengapa menggunakan PBL? Iya, tadi karena kendala teknis, 2 gambarnya tidak terlihat. Ada 2 gambar. Yang pertama ada orang yang sedang terbaring sakit. Yang kedua ada gambar orang di pantai. Anak-anak diajak untuk mengamati dan berpikir kritis. Nah, di situ Pak PBL-nya, problemnya di situ.
Nggih, Bapak. Problemnya di situ ya. Ya. Kalau strateginya apa? Kalau tadi pendekatan mungkin dengan PBL, metodenya apa ini? Metodenya pakai diskusi dan tanya jawab. Nanti dua problem tadi di depan akan saya masukkan ke dalam materi diskusi, Bapak. Ya. Oke, tadi ada Quran surat Ibrahim ya, ayat 7 ya. Kalau bunyi ayatnya gimana itu? La in syakartum, maaf Pak, sebentar. La in syakar, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum, la azidanakum, wa la in kafartum. Maaf Bapak, seharusnya tadi PPT-nya saya cantumkan juga. Ngeblank ini Bapak, ngapunten nggih. Ya, saya kira ini juga bagian dari hal yang perlu memperoleh perhatian. Ya, kalau siswa mungkin belum dituntut untuk hafal ayat 7 surat Ibrahim, tapi gurunya kan dituntut menguasai itu ya. Menguasai Quran surat Ibrahim ayat 7 sebagai salah satu dalil tentang wajibnya bersyukur tadi ya, hukumnya wajib bersyukur, itu salah satu dalilnya adalah Quran surat Ibrahim ayat 7. Oke, Bapak. Masuk dalam koreksi saya, Bapak. Ngapunten tadi kendala PPT-nya tidak bisa terbuka sempurna, jadi saya hari ini dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit buat PPT terbaru, Bapak. Ya, apa-apa. Selain materi bersyukur, materi kelanjutannya apa? Materi kelanjutannya pantang menyerah, Bapak. Pantang menyerah. Ya. Itu antara lain apa yang dijelaskan di materi pantang menyerah itu? Di materi pantang menyerah itu kita mau menyampaikan kepada anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pantang menyerah, anak-anak itu bisa menjadi anak yang pemberani, pantang menyerah, optimis dalam kebaikan, Bapak. Ada dalil yang bisa disebutkan terkait dengan tuntunan atau perintah untuk ya, Bapak, punya sikap pantang menyerah? Kami masukkan kembali ke RPP-nya, Bapak. Apa itu? Masih diingat enggak? Tentang apa dalil? Oke, Bapak. Saya kira cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih. Mohon dikasih tahu urutan berikutnya untuk bersiap-siap masuk ke Zoom ya. Terima kasih koreksinya ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginstruksi kalau ada yang perlu saya tanyakan, silakan. Siapa? Sebelumnya, mari anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita cek terlebih dahulu sinyalnya apa sudah bagus atau belum. Saya beri waktu 1 menit. Oke, sudah cukup anak-anak. Sudah di sini sudah terlihat sinyalnya sudah stabil semua. Sekarang anak-anak cek audio. Coba anak-anak pegang mata. Iya, tepat sekali anak-anak, berarti audio Bapak sudah sampai ke anak-anak semua. Sebelum mulai, Bapak ingin membuat kontrak belajar, di mana anak-anak nanti tidak boleh mematikan kamera dan mematikan suara. Bagaimana kalau izin? Silakan ditulis di chat di aplikasi Zoom. Oke anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, anak-anak dalam keadaan sehat dan baik. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Andi bisa dipimpin doanya. Oke, terima kasih Mas Andi telah bagus sekali telah memimpin doanya pada pagi hari ini. Ya. Sekarang sebelum Bapak mulai, Bapak ingin memotivasi kalian di masa pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan yang pertama. Yang kedua, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring seperti pagi hari ini, anak-anak tetap semangat belajar. Oke, anak-anak. Nah, karena ini pembelajaran awal, jadi Bapak ingin mengingatkan di kelas 5 kemarin, kalian sudah anak-anak mempelajari tentang materi kalimat thayyibah anak-anak. Jadi apa itu kalimat thayyibah? Coba ditulis di komentar, di chat. Nah, oke, ada yang menjawab perkataan yang baik, kalimat yang baik. Oke, anak-anak, berarti kalian masih mengingat pelajaran di kelas 5 kemarin. Jadi kalimat thayyibah, mana apabila kita sebagai manusia tidak bisa berkata baik, ya, maka lebih baik kita diam. Sebelum melanjutkan, Bapak ingin share screen terlebih dahulu, anak-anak. Bagaimana anak-anak, sudah terlihat jelas screen-nya? Bisa ditulis lagi di chat? Oke, sudah jelas. Ya, pertama yaitu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu setelah menganalisis video, diharapkan siswa meyakini sifat pengampun Allah dan dapat menunjukkan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Yang kedua, setelah menganalisis video dan membaca materi PDF yang dikirimkan oleh guru, diharapkan siswa dapat menyimpulkan dan melafalkan materi kalimat thayyibah istighfar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak sudah mengirimkan lewat Google Drive Bapak, saya share sudah di ke grup WA kelas kalian semuanya. Coba nanti kalian amati film pendek tersebut, lalu kalian tuliskan dan difoto. Nah, difoto setelah mendapatkan kesimpulan, difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Dapat dimengerti? Dapat. Sebelum masuk ke materi, di situ ada anak dan ada tulisan istighfar, astagfirullahaladzim. Coba kalian amati, anak itu sedang apa? Ditulis di chat lagi atau di pesan itu di aplikasi Zoom kalian. Berdoa. Oh, Mbak Yulfa ini. Mbak Yulfa minta ampun. Iya, tepat sekali Mbak Yulfa. Ini anak yang sedang minta ampun. Bisa juga minta ampun dengan cara berdoa. Tidak ada yang salah dari jawaban anak-anak semua. Oke, langsung saja Bapak ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian dari istighfar. Nah, istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada siapa anak-anak? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia itu tidak luput salah dan dosanya. Tidak luput dari salah dan dosa. Sehingga kita tiap hari, tiap waktu, tiap saat memperbanyak kalimat
apa? Istighfar. Yang berbunyi apa anak-anak? Astaghfirullahaladzim. Ayo, siapa yang sudah tahu? Bisa ditulis di chat lagi. Siapa yang sudah tahu di sini? Apa itu arti istighfar? Istighfar, ini nanti ada tugas di kalian, saya suruh video untuk kalian melafalkan kalimat istighfar dan artinya dikirim di WA pribadi Bapak. Yang artinya di sini adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sekali lagi anak-anak, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Silakan diulangi berkali-kali sampai kalian hafal. Di sini luasnya ampunan Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat pengampun yang sangat luas. Karena kita hamba yang banyak dosa, kita harus banyak-banyak melakukan istighfar. Karena kalimat yang pendek tersebut dapat menghapus apa? Dosa atau salah kita. Ini bagaimana cara kalian memohon maaf? Yang pertama yaitu kesalahan kepada Allah, bisa ditulis di chat. Yang kedua, kesalahan kepada sesama manusia. Itu bagaimana caranya? Istighfar, istighfar, istighfar. Kok sama ya anak-anak? Antara kesalahan kepada Allah dan manusia. Kenapa kok kalian menjawabnya sama? Harusnya beda. Kesalahannya kan pada beda sama Allah, dan yang pertama Allah, yang kedua manusia. Tidak ada yang salah jawab, tapi cuma kurang. Nah, kalau kesalahan itu kepada manusia, kalian harus meminta maaf secara langsung anak-anak. Nggak boleh kalian hanya beristighfar. Takutnya dia masih menyimpan dendam kepada kalian yang berbuat salah. Jadi kalau kepada manusia, saya ulang lagi, itu istighfar dan meminta maaf. Kalau kepada Allah cukup kita beristighfar. Kesalahan kepada Allah, atau tidak sholat, tidak melakukan puasa, kesalahan kepada manusia, mengejek, membuli, mencubit, memukul, itu kesalahan kepada manusia. Contoh mudahnya seperti itu. Rendah hati anak-anak, ingat, rendah hati bukan rendah diri dan pemaaf. Jadi bukan rendah diri di sini, rendah hati. Itu menyadari keterbatasan kemampuan diri, kemampuan, sehingga kita sebagai manusia tidak boleh sedikit pun memiliki rasa sombong. Jadi kita tidak boleh memiliki rasa yang sombong. Kita harus rendah hati dan pemaaf. Ciri-cirinya rendah hati dan sikap pemaaf itu tidak berambisi, tidak melakukan segala cara untuk menghalalkan ambisi dia. Contoh ingin jadi pemimpin dengan melakukan apa? Uang, politik uang, ngasih uang ke warga biar diberi suara, itu enggak diperbolehkan. Menjunjung tinggi kebenaran, sportivitas, tidak, kita harus jujur. Nah, itu tidak boleh bohong. Yang ketiga, tidak segan bergaul sesama. Apalagi di sini bergaul dengan fakir miskin. Ketika kalian bergaul, jangan pilih-pilih. Oh, kayak anak orang kaya kita pergauli. Bukan bergaul, maksudnya kita berteman dengan dia. Nah, itu tidak diperbolehkan. Semua di mata Allah itu sama. Yang membedakan hanya tingkat takwa kita. Hikmahnya, hati menjadi tenang. Mungkin sekarang pagi ini
kalian yang hatinya gundah gulana nanti istirahat, coba ke masjid setelah sholat duha, kalian melakukan istighfar sebanyak-banyaknya. Nanti rasakan perbedaannya sebelum membaca istighfar dan sesudah istighfar. Diampuni salah dan dosanya anak-anak. Jelas di awal sudah Bapak terangkan bahwa istighfar itu berfungsi untuk menghapus dosa-dosa kita, anak-anak. Tapi kadang kita sebagai manusia itu kalau sudah berdosa kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah puasa, itu kayak Allah itu tidak akan mengampuni kita, anak-anak. Tidak, koyo Allah itu tidak mengampuni kita. Padahal Allah memiliki sifat Al-Ghafurnya Allah atau Maha Pengampunnya Allah itu ada, anak-anak. Jadi jangan ketika kalian melakukan dosa, jangan ditambah dosa lagi, tapi harus melakukan istighfar itu, anak-anak. Diberi kelapangan rezeki. Rezeki itu coba anak-anak dicek. Rezeki itu apa? Uang Pak, harta Pak. Lah, jawaban anak-anak hanya itu. Padahal anak-anak bisa melakukan daring pada pagi hari ini, itu sudah termasuk rezeki yang sangat besar dari Allah. Jadi rezeki itu jangan hanya apa, anak? Hanya harta. Rezeki kok cuma harta, kesehatan, kesempatan. Nah, kita dapat menghirup udara segar tanpa oksigen tambahan. Itu sudah termasuk rezeki, anak-anak. Memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong tadi, seperti ciri-cirinya sudah Pak jelaskan di depan. Nah, di sini sebelum Bapak tutup hanya mengingatkan, tadi saya lihat di Google Form itu masih ada anak-anak yang belum absen. Nah, silakan nanti absennya jangan lupa bisa diklik di Google Form yang sudah Bapak kirimkan di grup kelas. Tinggal saya interupsi ya. Oke, Bapak. Oke. Ini menggunakan pendekatan apa atau strategi apa ini? Strategi PBL, Pak. Oh, semuanya PBL ya. Mengapa menggunakan strategi ini? Apa relevansinya? Ini ada gini istilah, karena ada permasalahannya itu kadang anak itu kalau sudah merasa berdosa itu nggak mau tambah melakukan lagi gitu, Pak. Jadi saya hanya mengingatkan agar anak itu ketika berdosa ya jangan ditambah lagi, tapi kita harus kembali kepada Allah dengan mengucap kalimat istighfar, Pak. Kalau metodenya apa ini? Menggunakan metode apa? Metodenya metode pembelajarannya apa? Ini menggunakan daring, Pak. Ya, kalau medianya media daring, Zoom. Enggak, artinya metode pembelajarannya apakah misalnya menggunakan diskusi ataukah mungkin tanya jawab atau mungkin. Oh, ini nanti tadi di awal kan saya itu menampilkan ini, Pak. Jadi nanti anak-anak ini nanti ada film ini, Pak. Ada film Nasuha ini. Setelah dia anak-anak menyimpulkan apa yang sudah ada di film tersebut, Pak. Ini sudah saya praktekkan juga di kegiatan yang kegiatannya, tapi ini coba-coba ini, Pak. Nanti sudah. Artinya siswa diminta untuk menyaksikan video ya, film ya, lalu setelah selesai menyaksikan video diminta untuk membuat ringkasan resum dari apa yang ya, Pak, dikirimkan di grup WA saya, Pak. Seperti ini, Pak. Mohon maaf kalau boleh saya izin
menampilkan seperti ini Pak nanti. Enggak, saya kira cukup. Ini Kira-kira intinya apa? Ya. Di film itu apa? Pesan yang disampaikan Intinya di film apa? itu ada seorang yang istilahnya durhaka kepada orang tua. Setelah itu beliau yang bernama Nasuha itu melakukan istighfar dan minta maaf kepada bapaknya Pak. Seperti itu. Oke, tadi materinya mengenai kalimat thayyibah ya, secara khusus istighfar tadi ya. Kalau ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang memberi tuntunan mengenai keutamaan istighfar ada enggak? Ada tapi tidak saya ada Pak. Apa? Bisa disebutkan salah satunya? Materi belum tak kasih, ngapunten. Kalau kalimat thayyibah itu mencakup apa saja itu selain istighfar? Kalimat thayyibah kan kalau di kelas 5 itu ada Masya Allah, terus di kelas 5 ada hauqala la haula wala quwata illa billah, di kelas 4 ada Masya Allah sama Subhanallah itu Pak. Kalau misalnya ya untuk instrumen penilaian, ini apa yang disiapkan ini untuk materi ini? Untuk yang mana Pak? Ini istighfar tadi ini. Mohon maaf. Instrumen penilaiannya apa? Ini penilaiannya saya menggunakan Google Form Pak. Seperti ini Pak nanti. Jadi ini untuk penilaian kita, untuk penilaian sikap. Jadi anak nanti nama, kelas dan nomor absen, di situ sudah ada pertanyaan yang menunjukkan sikap Pak nanti. Misalnya apa? Pertanyaan yang menunjukkan sikap. Misalnya apa itu? Apakah anak-anak sering membaca kalimat istighfar setelah sholat seperti itu Pak? Itu termasuk sikap ya? Sikap spiritual Pak. Sikap spiritual. Kalau yang sikap sosial? Sosial saya cenderung ke kegiatan sehari-hari Pak, seperti membantu dan lain sebagainya Pak. Kalau ya hubungannya dengan ini, dengan istighfar. dengan itu memaafkan apabila misalnya apabila kalian bertengkar dengan teman, apakah cepat-cepat memaafkan gitu Pak. Nanti saya hanya 2 jawaban ya atau tidak gitu aja Pak. Ya, cukup. Oke Pak, makasih. Diberitahu untuk urutan selanjutnya untuk siap masuk Zoom. Terima kasih kepada Bapak Mahfud Arif dan Bapak Heru yang telah mendampingi kami di ujian umre pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tak live dulu Pak. Live. Monggo, Pak Parihin sudah siap? Bentar Pak, persiapan Pak.
Cek sound dulu Pak. Assalamualaikum. Salam. Suara saya terdengar gitu Pak? Ya, terdengar. Oke. Coba dulu screen Pak, share screen dulu Pak. Pak Parihin, Sebentar Pak. Saya Jangan. mencoba share screen dulu coba. sinambi ngerekam je, mangke je. Oh, nggih. Untuk merekam di bagian mana Pak ya? Ada tombol record di situ kan? Sebentar Pak, sebentar. Tak cari dulu. Belum ketemu? Sebentar Pak, Oh, ada di dekat share screen itu loh. Di stop screen dulu Pak, stop share-nya. rekam. Oh, nggih. Yang di atas ini. Sebentar. Loh, kok nggak ada Pak ya? Share screen-nya di stop dulu Pak. Sebentar Pak. Ini Pak, belum siap Pak. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi ini, Pak Guru mohonkan agar kalian di rumah tetap jaga jarak, selalu pakai masker, dan juga untuk cuci tangan. Ini untuk menjaga kesehatan kalian semua di rumah. Kemudian pada kesempatan pagi ini, nanti Pak Guru akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna yang kemarin, dilanjutkan dengan Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Anak-anakku, seperti pelajaran yang lalu, Pak Guru kira kalian masih bisa menghafal Asmaul Husna ya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nanti Pak Guru berikan tugas sebagai permasalahan pada kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Nanti kalian bisa didiskusikan ya, pada Google Classroom yang sudah Pak Guru sediakan tadi. Nanti bisa, untuk lebih jelasnya Pak Guru cek di lewat WA juga. Baik, yang pertama Asmaul Husna Al-Qawi ya. Al-Qawi itu yang berarti
Allah Maha Kuat. Seperti anak-anakku semua di rumah, kalian pasti punya kekuatan, ya. Tangannya bisa ada kekuatan. Itu semua Allah lah yang menggerakkan. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Qawi akan memberikan kekuatan kepada hambanya yang memperjuangkan agama Allah dan memperjuangkan kebenaran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Baik anak-anakku, untuk lebih jelasnya pada materi Asmaul Husna pada kali ini, biar kamu lebih mengerti maksudnya, ya. Ini Pak Guru putar, ya, putar video tentang Asmaul Husna Al-Qawi, ya. Silahkan diamati videonya. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat seorang pengembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi Biar lebih mempersingkat waktu, Pak Guru percepat saja. Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari video tadi, Pak Guru memberikan tugas pada kalian untuk berdiskusi, ya. Berdiskusi bagaimana dari video itu bisa kalian ambil cerita hikmah dari Nabi Daud dan juga lawannya tadi, ya, Raja Jalut yang jahat, sebagaimana atas dasar kekuasaan Allah, Allah memberi kekuatan kepada Nabi Daud sehingga Raja Jalut dapat dimusnahkan. Untuk itu nanti Pak Guru bagi ada beberapa kelompok untuk mendiskusikan nanti. Dan silahkan nanti dikirim ke Google Classroom yang sudah Pak Guru siapkan dari tadi pagi. Kemudian yang kedua Al-Hakim. Al-Hakim Allah Maha Bijaksana. Kalian bisa lihat di sini ada gambar, ya. Ada gambar hewan, ada gambar manusia, ya. Nanti di sini juga kalian bisa membedakan betapa Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada makhluknya dengan rupa yang berbeda. Yang ketiga Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa seperti tadi, ya. Allah memiliki banyak sifat kesempurnaan Allah. Allah adalah zat yang maha memberi petunjuk yang paling sempurna terhadap makhluknya. Tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Bagaimana contohnya ada hewan yang berkaki 4, berkaki 2, ada yang berjalan dengan perutnya melata seperti cacing, belut dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Qadir. Al-Qadir Allah Maha Kuasa, ya. Sifat Maha Kuasa Allah tidak terbatas. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki. Tidak ada yang mampu membatasi kekuasaan Allah sehingga sangat berbeda dengan kekuasaan manusia yang terbatas. Ini bukti Allah bisa menciptakan laut, gunung, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulannya pada pembelajaran pagi ini, kalian bisa menyimpulkan arti dan makna daripada Asmaul Husna yang tadi Pak Guru terangkan. Kemudian bisa kalian membuktikan untuk
membuat kaligrafi ya. Asmaul Husna tadi diberikan apa namanya Pak Guru beri tugas untuk dibuat kaligrafi. Mungkin dari Pak Guru sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menggunakan pendekatan atau strategi apa Pak dalam pembelajarannya ini? PBL Pak. PBL juga? Iya Pak, sama Pak. Kenapa menggunakan pendekatan PBL? Saya gunakan ini untuk mempermudah memecahkan masalah pada materi ini. Apa masalahnya itu? Masalahnya berarti di awal tadi saya tunjukkan sebuah video ya. Video ada permasalahan di mana ada makhluk yang jahat dan atas kebesaran Allah itu memberikan kekuatan pada Nabi Daud sehingga anak-anak di sini akan bisa mengamati, bisa mengenal Asmaul Husna tadi bahwa Allah itu maha kuat, begitu Pak. Apa itu masuk kategori problem based learning itu? Kalau menurut saya masuk Pak. Ini ada sebuah permasalahan di mana seorang pendidik itu mengajak diskusi dalam materi tersebut. Apa yang didiskusikan apa? Gimana? Model diskusinya gimana itu? Masalah apa yang diangkat untuk didiskusikan itu? Masalah yang didiskusikan itu berarti anak-anak itu agar bisa memaknai atau bisa mengerti bagaimana Asmaul Husna itu memiliki Allah Maha Kuat, dibuktikan dengan tadi kisah yang saya tadi ditayangkan dalam video. Tadi ada Al-Qawiyyu, Al-Hakimu, Al-Musawwiru. Ada kutipan ayat atau hadis Nabi yang berkenaan dengan Asmaul Husna tadi? Ada Pak sebentar Pak. Coba, apa? Coba disampaikan. Ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini apa? Hai Dalil untuk orang-orang apa yang ini? beriman, jika Al-Qawi. kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa itu? Tentang apa itu? Ini berarti tentang kekuatan, Pak. Oh, apa enggak tentang kalau ada orang yang bersedia berjuang, berkorban, membela agama Tuhan, maka Allah akan menolong orang itu. Apa enggak begitu? Iya, artinya dengan kekuatan itu maksudnya untuk menolong agama Allah, begitu, Pak. Enggak ada ayat lain yang wahwal qawiyyu misalnya, ayat yang secara khusus bicara tentang al-qawiyyu enggak ada. Saya kira banyak, Pak. Cuman kebetulan yang saya pasang ini, Pak. Mohon maaf. Ini pembahasan yang keberapa dari Al-Asmaul Husna? Ini berarti di pembahasan yang kedua setelah kalimat thayyibah. Kelas berapa ini berarti? Kelas 6 semester 1, Pak. Instrumen penilaiannya apa ini? Instrumen penilaiannya berarti seperti yang cuman saya tadi tidak saya tayangkan di sini, tidak saya gabungkan dalam RPP, Pak. Ada di link tersendiri, cuman mohon maaf tadi saya sudah matur sama Pak Heru untuk upload itunya belum bisa, Pak. Tapi bisa dicek di sini, Pak. Sebentar, Pak. Enggak, artinya kan mungkin meskipun tidak bisa ditayangkan di sini kan mungkin Anda bisa menjelaskannya kan? Oh iya, Pak. Ya, sebentar, Pak. Ini yang pertama adalah di lembar sikap spiritual, Pak ya. Itu saya berikan pertanyaan pada anak. Yang pertama,
Saya bersyukur karena diberi Allah kekuatan tubuh. Kemudian anak itu disuruh untuk menjawab iya apa tidak. Yang kedua, saya yakin Kalau hot yang mana? Yang hot yang mana? Ada enggak yang hot itu? Yang hot berarti seperti yang tadi saya sampaikan, anak itu saya suruh untuk membuat kaligrafi, Pak. Oh, malah kaligrafi. Itu hot ya. Oh, enggak apa, ada kaitannya dengan penalaran tingkat tinggi itu, berpikir tingkat tinggi ada enggak itu? Higher order thinking skill ada enggak itu, bikin kaligrafi itu? Setahu saya ada, Pak, setahu saya. Mohon maaf. Oh, itu kan tidak mengasah nalar kritis siswa ya, tidak mendorong siswa untuk mengetahui mengapa, dasar-dasar argumentatif itu yang disebut dengan hot ya. Kalau hanya ya atau tidak, lalu bikin kaligrafi, kalau kaligrafi itu kan tidak berkaitan dengan kognisi ya, lebih ke skill ya, ke keterampilan, keterampilan menyalin sebuah ayat, menuliskannya secara rapi dan indah. Ya, terima kasih. Cukup saya kira. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Mohon disampaikan ke urutan berikutnya untuk persiapan. Untuk persiapan masuk Zoom, silakan urutan berikutnya dikasih tahu. Berarti urutan yang kelima, Pak ya? Ya, kelima. Yang ada anunya malah Pak Heru, Pak. Mohon maaf, Pak, yang ada jadwalnya. Ampun kalau chat Pak di grup. Bu Rahayu. Saya boleh live ini, Pak ya? Sudah selesai, boleh makasih, keluar Pak. dari Zoom. Ya, sampaikan ke Bu Rahayu ya. Oke. Siap, Bu Rahayu Ningsih. Halo, sudah siap? Suaranya belum? Masih di mute. Tolong suaranya. Sampun, Pak. Ya, monggo dimulai. Ini saya belum merekam, sebentar. Di record ada tombol di situ. Nanti, Pak. Malah keluar lagi nih. Di bagian bawah, Bu. Di dekat share screen. Bagian bawah, Pak. Nanti, Pak. Ini harus dibesarkan dulu, Pak. Nggih, Bu. Yang mana, Pak? Kotak-kotak itu. Kecil-kecil itu. Sanes, Bu. Record. Kalau enggak, niki sampun keluar record kan, Bu. Oh, iya, iya, Fokus ke komprenya kemauan. Yang bisa record, host dan co-host. Ada ya, Pak? Ini kalau cekrian. Ini kok nggak bisa turun ya gambarnya. Oh, ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kali ini ada teman kita yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Iya, anak-anak kita harus banyak bersyukur pada kondisi saat ini. Kita harus
karena atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat terutama, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Dan yang terpenting lagi adalah nikmat sempurna. Tidak semua orang dilahirkan di dunia ini dalam keadaan sempurna. Ada di luar sana orang yang dilahirkan tanpa memiliki kaki. Ada yang dilahirkan tidak memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar. Dan ada juga yang tidak bisa melihat. Artinya apa anak-anak? Apa yang telah Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Sehingga kita harus tetap semangat rajin belajar. Kita tidak boleh malas-malasan. Nggih? Ya, pintar sekali. Sebelum Ibu masuk pada materi pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak tahu apa itu kalimat thayyibah? Pinter sekali. Betul, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan. Kemudian, kapan kalian mengucapkan kalimat thayyibah? Coba Ibu mau bertanya, ada yang tahu? Belum tahu? Iya, Ibu jelaskan ya, kalimat thayyibah diucapkan pada saat kita mendapatkan rizki. Kemudian kita melihat sesuatu yang indah. Kemudian melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tentang materi indahnya kalimat thayyibah, subhanallah, dan masya Allah. Ibu harapkan setelah anak-anak menyaksikan PowerPoint yang Ibu perlihatkan ini, anak-anak dapat mengidentifikasikan peristiwa yang sesuai dengan kalimat subhanallah dan masya Allah. Kemudian yang kedua, anak-anak juga dapat membedakan penggunaan kalimat subhanallah dan masya Allah. Coba perhatikan gambar ini. Yang pertama gambar apa? Pinter sekali, ya betul, itu adalah gambar petir. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu? Iya, itu gambar gunung meletus. Dan yang ketiga, siapa lagi yang tahu? Iya, betul sekali, itu gambar angin tornado. Kalau di tempat kita sering kita temui angin puting beliung. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kalian ucapkan ketika anak-anak melihat apa yang ada dalam gambar ini semua? Kira-kira mau mengucapkan apa? Ada yang tahu? Masya Allah, bukan. Apa ayo? Ayo, apa yang sering kita ucapkan? Subhanallah. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Subhanallah. Lagi, subhanallah. Kalimat subhanallah memiliki arti maha suci Allah. Secara bahasa, subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Jadi tujuannya mengucapkan subhanallah adalah untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya. Walaupun banyak kejadian yang Allah ciptakan, tidak sedikit pun mengurangi kesuciannya. Allah tetap maha suci, tidak sedikit pun mengurangi keagungannya. Kemudian kalimat subhanallah juga diucapkan ketika imam salah dalam gerakan atau bacaan sholat. Jadi begini anak-anak, pada saat anak-anak melaksanakan sholat berjamaah, kemudian anak-anak melihat imamnya salah dalam gerakan atau bacaan sholatnya, maka bagi makmum laki-laki mengucapkan subhanallah. Pinter sekali. Kemudian kalimat subhanallah juga diucapkan ketika kita sedang berzikir. Dari sampai di sini Ibu siapa yang mau bertanya? Iya. Kenapa harus subhanallah? Iya, pinter sekali. Kenapa kok tidak masya Allah? Pinter Mas Ajes tanyanya bagus. Bu, kenapa kok harus subhanallah, tidak masya Allah? Memang yang sering terjadi di dalam masyarakat itu saat ini salah dalam penerapan penggunaan kalimat subhanallah dan masya Allah. Sering orang melihat keindahan justru
dia mengucapkan subhanallah. Tapi pada saat melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, malah mengucapkan Masya Allah. Padahal itu tidak benar. Sekarang dari apa yang sedang Ibu jelaskan ini, sudah anak-anak dapat lebih jelas lagi tentang penerapan penggunaan kalimat subhanallah dan Masya Allah. Kemudian hikmah mengucapkan subhanallah adalah kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, menambah iman kita kepada Allah. Yang ketiga, mendapatkan pahala. Di samping kita juga lebih dekat dengan Allah, kita juga dapat pahala. Kemudian dapat menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang menyembah selain Allah atau menganggap Tuhan selain Allah. Sekarang kita masuk kepada materi berikutnya. Kali ini yaitu coba perhatikan apa yang ada dalam gambar ini. Iya, pintar sekali. Yang pertama adalah gambar pantai. Yang kedua, gambar apa? Gunung. Yang ketiga, gambar gedung yang tinggi. Pada saat kalian melihat ini semua, apa yang kalian ucapkan? Coba siapa yang tahu? Pinter sekali dari penjelasan yang di atas tadi, anak-anak sudah jelas ya. Jadi setiap melihat keindahan, kita mengucapkan Masya Allah. Ya, kita ucapkan bersama-sama. Masya Allah. Masya Allah memiliki arti Allah telah berkehendak akan hal itu. Jadi, Masya Allah memiliki makna inilah yang dikehendaki Allah, atau apa yang telah dikehendaki Allah, itulah yang terjadi. Jadi anak-anak sudah tahu ya, penerapan penggunaan kalimat Masya Allah tadi untuk apa saja? Satu, yang pertama untuk melihat sesuatu yang indah-indah, seperti gunung, pantai, laut. Kemudian yang kedua, melihat bangunan yang megah seperti masjid, gunung, gedung bertingkat, Ka'bah. Kemudian yang ketiga, melihat apabila ada teman kita yang pandai, berprestasi, maka kita juga mengucapkan Masya Allah. Yang keempat juga bisa melihat orang yang cantik, teman kita yang tampan, kita juga mengucapkan Masya Allah. Tujuan mengucapkan Masya Allah adalah untuk menunjukkan kekaguman kita kepada Allah sebagai ekspresi atas kehendak Allah yang telah menciptakan semua yang indah-indah. Kemudian supaya kita juga selalu ingat bahwa semua yang ada dan terjadi itu adalah kehendak Allah. Dari sini, siapa yang ingin bertanya? Anak-anak, nanti tugas kalian, yang pertama nanti Ibu akan membentuk kelompok diskusi. Kemudian anak-anak nanti silakan sebutkan perbedaan peristiwa-peristiwa. Anak-anak dapat mengidentifikasikan, memberikan contoh peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan penggunaan kalimat Subhanallah dan Masya Allah. Selanjutnya, anak-anak nanti juga mengerjakan tugas yang Ibu berikan dalam Google Form. Dari sampai di sini, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Iya, sudah jelas semua. Sekarang Ibu mau bertanya, kalimat Subhanallah artinya apa? Pinter sekali, Maha Suci Allah. Kemudian Subhanallah secara bahasa, aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Kalimat Subhanallah diucapkan ketika anak-anak melihat sesuatu yang
tidak sesuai dengan keagungan Allah. Kemudian subhanallah juga diucapkan ketika sedang sholat berjamaah, ke imam salah dalam ucapan ataupun gerakan sholat. Makmum laki-laki mengucapkan subhanallah. Kemudian yang ketiga, subhanallah diucapkan pada saat kita berzikir. Dan kemudian Masya Allah kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang indah. Cukup Bu Rahayu. Nggih, Pak. Ini tadi untuk kelas 4, Pak. Kelas 4 ya, bagian dari kalimah thayyibah ya. Nggih, Pak. Bagian dari kalimah thayyibah, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Sang Pencipta. Ada mungkin dalil hadis ataupun ayat Al-Qur'an berkaitan dengan ajaran perlunya mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah? Nggih, Pak. Yang subhanallah niku hadisnya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1, Pak. Apa itu bunyinya? Yusbahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yusbahu? Yusbahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusbahu apa yusabbihu? Maaf, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil ma liyakil kudusi ngazizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang maha suci dan yang maha perkasa dan maha bijaksana, Pak. Pendekatannya apa dalam pembelajaran yang digunakan ini? PBL, Pak. PBL Problem based juga. learning. Mengapa Telepon? menggunakan pendekatan ini? Kok pendekatan ini yang digunakan? Mengapa? Ya, karena begini, Pak. Sering terjadi salah penerapan dalam masyarakat. Sampai saat ini tuh masih dalam pengucapan subhanallah dan masya Allah itu salah terjadi dalam masyarakat. Maka saya perlu ini menjadikan sebagai masalah supaya anak-anak itu lebih tahu dan bisa dengan sekitarnya tentang pengucapan subhanallah dan masya Allah. Yang sering itu terjadi dalam masyarakat itu ketika melihat sesuatu yang indah malah mengucapkan subhanallah. Justru melihat yang buruk-buruk dia malah masya Allah. Begitu, Pak. Oh. Itu kesalahan yang mendasar ya?